Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan kuliah kita. Pada kali ini kita teruskan kuliah ekohidrolik. Ya, kita masuk ke bab 4, yaitu tentang klasifikasi sungai. Kadang orang bingung mendefinisikan mana sungai kecil, mana sungai besar, dan mana sungai menengah. Kadang-kadang kita buat program penyelamatan sungai kecil. Yang mana sungai kecil itu? Apakah yang 1 meter sungai kecil? Apakah yang 2 meter, 10 meter sungai besar? Dan lain-lain. Oleh karena itu, di dalam kuliah ini kita akan tentukan berdasarkan literatur, berdasarkan pengamatan lapangan, mana yang disebut sungai besar dan mana yang disebut sungai kecil. Ya, mari kita lihat. Kalau saudara lihat seperti ini, saudara sekalian, ini adalah sungai besar. Ini adalah sungai Progo di bagian hilir yang lebarnya katakanlah 100 meter, lebih dari 100 meter ya. Ini ya orang secara awam mengatakan ini sungai besar. Ya. Sungai Progo, sungai Bengawan Solo, sungai Citarum, ya, sungai Mahakam, Sungai Mamberamo, Sungai Kapuas, itu adalah sungai-sungai besar. Kemudian bagaimana sungai menengah itu? Sudah lihat, ini ada sungai, ya tidak kecil sih, tapi lebarnya cukup, kira-kira lebarnya 20 meter sampai 30 meter. Orang mengatakan sungai menengah. Sulit, atau orang tidak biasa mengatakan sungai kecil, ya sungai menengah lah gitu. Tapi kalau tadi yang sungai Progo, sungai Kapuas, sungai Mahakam itu adalah sungai besar. Kalau di luar negeri, di Amerika, Mississippi, Missouri, kemudian sungai Rhine, sungai Inn, Danube, dan lain-lain itu adalah sungai-sungai besar. Nah kalau yang ini adalah sungai kecil. Contohnya sungai Code di Jogja, sungai Cisadane di Jakarta, dan sungai-sungai kecil, sungai-sungai menengah yang lain. Kemudian bagaimana definisi sungai kecil? Ya secara umum orang akan melihat seperti ini. Kalau ada sungai kecil, kanan kirinya tanaman-tanaman yang bisa kanopinya menjadi satu, itu orang mengatakan itu sungai kecil kok. Sungai cuma sungai kecil, atau di bawah itu ada alur kalen kecil, itu disebut sungai kecil. Nah, itu adalah definisi umum yang oleh masyarakat umum diketahui, definisi sungai kecil dan sungai besar. Nah sekarang coba kita lihat apakah ada definisi yang berdasarkan satu kajian tertentu. Menurut klasifikasi dari Kern, sungai juga dibedakan menjadi 3. 1 sungai kecil, kemudian sungai menengah, dan sungai besar. Ya, sungai kecil itu masih dibagi lagi menjadi kali kecil dan dari suatu mata air. Ya, keluar dari mata air kemudian mengalir, itu kali kecil. Kemudian kali kecil yang setelah agak jauh dari mata air, lebarnya kalau keluar dari mata air, kali kecil itu kurang dari 1 meter. Kalau sudah lewat dari mata air jauh, itu 1-10 meter, itu disebut oleh Kern sebagai sungai kecil. Kemudian sungai menengahnya di mana? Sungai menengah adalah sungai yang lebarnya itu antara 10-80 meter. Ya, sungai menengah itu dibagi lagi menjadi 3, sungai kecil, sungai menengah, dan sungai biasa. Sungai kecil beda dengan kali kecil. Sungai kecil kira-kira 10-20 meter, sungai menengah 20-40 meter, sungai biasa 40-80 meter. Kemudian sungai besar yang seperti apa menurut Kern? Sungai besar pun dibagi menjadi 2, yaitu sungai besar dan Bengawan. Yang lebih besar lagi, Storm. Ya. Yang pertama adalah sungai besar 80-220 meter lebarnya. Kemudian yang Bengawan yang benar-benar sungai besar, sungai yang sangat lebar kayak Mamberamo, sungai Amazon gitu, yang lebarnya bahkan mencapai 1 km. Di sini lebih dari 220 meter.
Ini adalah salah satu klasifikasi. Nah, kita akan menggunakan yang mana kalau dalam membuat program-program tertentu. Kita akan lihat klasifikasi yang lain. Klasifikasi menurut Atlas Ekologi, ya, ini didasarkan bukan hanya lebarnya, tapi didasarkan pada luasnya, luas catchment area. Kali kecil dari suatu mata air, catchment area cuma kira-kira 2 km persegi. Ya. Kemudian kali kecil ya yang lewat setelah mata air itu 2-50 km persegi. Sungai kecil 50-300 km persegi dan sungai besar lebih dari 300 km persegi. Itu klasifikasi dari Atlas Ekologi. Lebar sungai pun berjenjang, yang kali kecil dari mata air 0 sampai 1 meter, sungai kecil itu 1-3 meter, kemudian 3-10 meter, kemudian lebih daripada 10 meter, ya, sungai besar. Jadi klasifikasi ekologi lebih dari 10 meter sudah disebut sebagai sungai besar. Jadi ada dua hal yang berbeda. Memang klasifikasi kadang-kadang kita mendapatkan klasifikasi menurut ahli X atau menurut institusi X berbeda dengan klasifikasi menurut institusi Y, dan itu wajar. Ya. Klasifikasi yang lain menurut Henry et al. Dalam Henry Hart, sungai kecil didefinisikan sebagai air dangkal yang mengalir di suatu daerah dengan debit aliran tidak lebih dari 40 meter pada muka air normal. Ya, dengan lebar, bukan debit, dengan lebar tidak lebih dari 40 meter, itu sungai kecil pada muka air dangkal. Kondisi yang lebih besar daripada itu adalah sungai besar. Ini sangat sederhana sekali. Kemudian klasifikasi berdasarkan vegetasi, sungai kecil adalah sungai di mana dahan dan ranting vegetasi pada kedua sisi tebingnya dapat menutupi, kanopinya menutup satu dengan lain, itu adalah sungai kecil. Didefinisikan oleh LFO. Ya. Saudara sekalian, kita akan melihat satu klasifikasi menurut Leopold seperti ini. Ya, di bawah itu adalah debit sungai, ya, itu debit sungai. Dan di bagian sana sudah akan melihat lebar sungai dan kedalaman sungai. Ya. Di bagian atas, semua yang bagian atas sungai kecil, yang bagian bawah ini sungai besar, yang ini sungai besar. Di sini sungai besar, yang di sana sungai kecil. Maksudnya apa? Kalau debitnya misalnya 10 meter kubik per detik seperti yang ini, 10 meter kubik per detik, dan lebarnya itu hanya 1, maka dia sungai kecil. Tapi kalau lebarnya besar, misalnya lebarnya 10, dia di perbatasan antara sungai besar dan sungai kecil. Tapi kalau debitnya itu 100 meter kubik per detik, tapi lebarnya kecil, dia tetap sungai besar. Ya, debitnya 1000, lebarnya cuma 2 meter per detik, tetap sungai besar ya. Jadi kombinasi antara lebar dan debit. Saya lebih cenderung menggunakan klasifikasi ini karena sudah memasukkan antara lebar dan debit. Ya, tapi mungkin kita akan terjebak juga. Sungai itu lebar sekali, tapi debitnya kecil, ya, debitnya sangat kecil seperti ini. Sungainya lebar sampai 100 meter, 1000 meter, tapi debitnya kecil. Dia akan dimasukkan ke sungai besar, tapi kalau bisa juga masuk di sungai kecil, kalau debitnya kecil tapi sungainya tidak lebar. Jadi ini bisa kita pakai di samping debit juga lebar sungai. Namun kalau kita mau mengkombinasikan tiga-tiganya juga jauh lebih baik antara lebar sungai, debit dan catchment area. Sampai sekarang ini kita belum bisa mendefinisikan secara pasti di seluruh dunia ini bahwa masyarakat ahli di dunia sungai yang meyakini atau bersatu di dalam mendefinisikan sungai besar, sungai kecil, dan sungai menengah. Namun pada dasarnya kita sudah punya arahan untuk apa dan sebagainya. Kita bisa menggunakan apa yang saya sampaikan tadi, mendefinisikan sungai besar dan sungai kecil. Tentu saja kita akan melihat peraturan-peraturan yang ada di satu negara tertentu. Seperti di Indonesia misalnya, dalam menentukan lebar daripada sempadan sungai, yang disebut sungai besar itu adalah sungai di mana catchment areanya itu lebih dari 500 km persegi. Di bawah 500 km persegi adalah sungai kecil. Hanya dibagi dua.
Itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 tentang sungai. Apakah itu betul? Ya, itulah peraturan yang ada, ya kita gunakan. Kalau memang ada perubahan lagi, kita usulkan untuk ada perubahan-perubahan ke depan. Saudara sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan pada bab 4 ini. Silakan saudara membaca buku tentang ekohidrolik satu pelan-pelan untuk bisa memahami kuliah saya lebih jauh lagi. Terima kasih.